Assalamualaikum guys, di sini kita lagi di base campnya Abah Anwar. Jadi sebelum kita mendaki, kita berdua sama saya dan suami menginap di base camp Abah Anwar ini yang terkenal cukup murah. Perjalanan pertama kita mendaki ini cukup jauh, jadi persiapannya juga kita harus benar-benar ready gitu. Maksudnya ready tuh kayak barang-barang yang dibawa, sarapan pasti itu jangan terlupakan, apalagi jangan dilewatkan di sarapan karena benar-benar sangat penting buat mendaki ke atas supaya kita nggak pingsan atau lemah, pokoknya bikin kita stres atau apa itu ternyata karena kita belum makan, jadi sebaiknya diisi dulu. Oke, ini catatan penting. Nah, di sini mulai kelihatan nih, si pemandangannya sudah mulai kelihatan indah, benar-benar terlihat mulai perkebunan yang sangat mempesona. Ya, kayak gini nih. Ini namanya perkebunan bawang merah. Kalian lihat kan, di sini banyak bawang daun atau disebut juga daun bawang, sama saja. Pas ngeliat nih, masya Allah, masya Allah, masya Allah, dalam hati kayak masya Allah, bisa ngelihat sendiri, kayak subur-subur banget. Nah, di sini juga para pendaki mulai berdatangan, mulai naik. Jadi bisa lihat sendiri kan tasnya. Wah, tinggi banget. Kalau saya sih cuman pakai ransel kecil, kayak ransel sekolah gitu. Lebihnya dibawa sama suami. Ya, bisa dibilang kita adalah pendaki gembul. Tapi jangan salah, kita berdua pastinya prepare buat olahraga. Tapi sebaiknya sih olahraga terus ya. Nah, di sini kita sudah mulai istirahat, mulai berhenti, mulai ngos-ngosan pastinya. Jangan lupa minum atau kita bawa ini sih madu atau bisa juga gula aren ya diadoin gitu. Katanya sih lebih baik lagi pakai sari kurma atau kurmanya sendiri, itu bagus buat dehidrasi. Ya, kita mulai istirahat. Para pendaki lain juga di sini beristirahat. Ya, ini saya. Finally, saya terlihat. Nah, tadi kan udah lihat nih perkebunan bawang merah. Nah, di sebelah kanan itu ternyata ada tanaman apa? Ya, benar, brokoli. Sempat berpikir ini tuh apa ya? Ternyata brokoli. Masya Allah. Yang biasanya saya beli di tukang sayur, brokoli kan enak banget direbus sebentar dengan wortel. Ya, sehat deh pokoknya, brokoli itu sangat-sangat antioksidannya bagus. View-nya Masya Allah indah banget. Kita bisa lihat dari sini hijau, hijau, hijau yang biasanya saya cuma ngeliat tembok putih ya artinya saya cuma di kamar atau di rumah. Nah, kita udah sampai di tempat peristirahatan berikutnya. Terserah sih sebenarnya, kalau merasa capek ya jangan terburu-buru tergesa-gesa. Dia sudah lelah guys. Emang lelah banget apalagi bawahnya banyak. Tapi kita berdua alhamdulillah pakai trekpol karena ini lumayan ya treknya, batu-batu terus yang tinggi gitu. Jadi kita di sini tuh udah kayak masuk ke hutan gitu, banyak pepohonan tapi hati-hati, kita harus tetap waspada. Ya alhamdulillah sampai pos 1. Kayaknya kalau misalkan nanya pendaki lain, masih lama gak sih pos 1? Masih lama gak sih pos 2? Iya kak, semangat sebentar lagi. Padahal 2 jam lagi atau 1 jam lebih. Lihat pos 1 di sini tuh juga banyak warung, setiap pos tuh banyak warung dan ada pos bayaran juga. Dan beli semangka tuh di sini tuh kayak Masya Allah banget nih kayaknya yang
buah-buahan yang biasa kita makan juga seger banget. Bisa lihat kan di sini. Nah, masya Allah, saya nggak ngeliatin waktu malam hari untuk sampai di sini. Nah, ini paginya kita sampai di Surya Kencana. Jadi saya bangun jam berapa ya? Kalau nggak salah itu jam 5:30. Enggak, 4:30. Ya, 4:30 pagi. Terus langsung sholat subuh dengan pakai air yang seminimalisasi mungkin. Yang penting kita tuh jangan lupa tinggalin sholat. Oke, jangan lupa meninggalkan sholat. Terus jangan lupa sholat. Pasti sama aja kali ya. Nah, di sini abis sarapan pastinya kita mau naik ke puncak Gunung Gedenya. Jadi tempat buat mendirikan tenda itu di Surya Kencana ini. Dan bisa dilihat apa sih ini, tanaman apa? Oh, bukan tanaman ya, bunga Edelweiss ya. Bisa dilihat bunga-bunga Edelweiss yang belum mekar tapi kelihatan dari bentukannya itu udah pasti Edelweiss. Di sini kita mendirikan tenda tapi yang nggak dekat mata air karena malam itu udah hujan. Jadi kita neduh sebentar di tenda warung gitu, lalu cari tempat yang buat tenda kita kan cuma 2 person, 2 orang, jadi tendanya nggak terlalu besar. Sini saya mulai happy banget pas pagi bangun jam 4:30. Lalu mau ke mata air ngambil buat minum di atas Gunung Gede, di puncaknya tepatnya. Ya, seperti yang bisa dilihat dari mukanya Yu udah terlihat bahagia setelah perjalanan sangat-sangat panjang, melelahkan, capek. Rasanya juga pengen nangis, tapi ya udah tahu sih bakal kayak gini. Nah, bisa dilihat itu tadi gunung Pangrango katanya sebelah sana, yang ini gunung puncak Gunung Gedenya. Jadi di situ bisa jalur pendaki. Ini lihat dari dekat, cuman bunganya belum ada. Ya, ini tuh termasuk luas banget ya Surya Kencana ini. Saya jalan dari tenda yang dekat warung aja sampai ke puncak Gunung Gede katanya kurang lebih 2 atau 3 kilometer. Masya Allah. Masya Allah, jauh banget, tapi happy-nya kalau di sini katanya para pendaki lain kalau udah ke Gunung Gede ya nggak bakal kapok karena bikin kangen itu Surya Kencana ini katanya. Bukan lebih ke puncaknya, saya nanya kok lebih ke senang Surya Kencana ya, karena kayak moment of truth gitu. Jadi di sini tuh jam 7, jadi mataharinya udah mau naik, sebenarnya kayak udah naik. Pokoknya di sarapan jangan lupa dilewatkan, jadi ada tenaga buat naik lagi ke puncak, tapi nggak sesusah yang naik buat ke surga. Di sini ada mata air, jadi alhamdulillah di sini tuh ada mata air, jadi kita nggak perlu repot banyak air ya. Saya mulai memvideokan lagi indahnya di Surya Kencana ini. Ini sebelum kita naik ya, kita mulai naik, persiapan minum. Jadi nanti bakal dimasak di atas. Nah, ini treknya kelihatan ya, nggak sesusah waktu saat kita mau ke Surya Kencana, dan lebih dekat. Masya Allah, lihat ada bapak bawa sepeda, kayak gila dia aja bawa sepeda, gue aja kayak susah bawa diri. Terus ada anak kecil juga, anak kecil umur berapa tahun gitu ya, kecil lah. Terus ada anak bayi juga dibawa. Masya Allah banget. Terus dia gak nangis, bayinya anteng banget, udah mengenal alam sih, sudah luar biasa. Kita lagi masak air matangnya buat diminum di atas ya, untuk jaga-jaga aja walaupun mata air, tapi kan diinjak juga ya pas diambil, jadi dimasak dulu.
Ya, alhamdulillah perjalanan menuju puncak memang tidak mudah, sangat melelahkan. Tapi alhamdulillah dengan dukungan suami dan dukungan dari tubuh sendiri, jalan-jalan berhenti, alhamdulillah bangga dengan diri sendiri, sampai dengan selamat di puncak Gunung Gede. Banyak pendaki lain juga yang udah sampai duluan, ada juga udah mulai turun. Nah, seperti ini puncaknya. Saya sudah lelah. Di situ saya sudah lelah, tapi tidak selelah kemarin. Oke, yang bisa dibilang sulit. Mengabadikan momen lagi. Daun-daunannya dari dekat. Iya, langsung dilihat deh, itu di pegunungan Pangrango. Jadi Gunung Gede itu dekat dengan Gunung Pangrango, makanya sudah suka dibilang kan Gunung Gede Pangrango, padahal sebelahan. Ya, kita lagi di negeri di atas awan. Kayaknya kalau udah sampai puncak Gunung Gede ini, kayak nggak bisa berkata-kata lagi, kayak maha besar Allah gitu lah. Ya, banyak di sini yang mengabadikan momen. Banyak juga yang beristirahat, duduk. Dan saya yang menikmati keindahan negeri di atas awan. Tak lupa mengucap syukur alhamdulillah saya bisa menikmati indahnya pegunungan di daerah Bogor. Nah, ini kawahnya, kawah Gunung Gede masih aktif, jadi kalau udah jam 10 ke atas tuh bau belerangnya menyengat, makanya kita sengaja jalur putri supaya paginya kita bisa naik jam 6, jadi nggak terlalu siang, karena kalau udah siang bau belerangnya cukup kuat. Alhamdulillah di sini kita udah turun dari puncak Gunung Gede. Tapi pas turunnya itu nggak terlalu lama seperti naik. Ya, di sini banyak juga tenda yang dekat mata air pasangnya. Cuman kalau semalam tidak memungkinkan, sangat-sangat tidak memungkinkan karena hujan. Terus sudah lelah juga, udah butuh waktu istirahat dan makan. Jadinya deket-deket sama warung aja bikin tendanya. Dan lumayan jauh. Ya, kita sudah sampai penghujung. Di sini kita udah pulang. Pokoknya terima kasih buat yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Saya akan upload video-video atau konten-konten yang menarik. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.